وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر وهو الغسل والذي يوجبه 5 أشياء: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. Wa min syurutis sholati, bagi yang memegang kitab ini, penjelasan kitab Sulamut Taufiq, ada sedikit salah harokat ya. Semestinya wa min syurutis sholati, tertulis di situ wa min syurutis sholatu, dia menjadi mudhaf ilaih, harus dijarkan as-sholati, bukan as-sholatu. Faslun utawi iki iku fasal suci, wa min syurutis sholati, lan iku setengah saking pira-pira syarate salat. At-taharatu utawi sesuci, minal hadatsil akbari, saking hadas gede. Wa huwa lan utawi toharoh minal hadatsil akbar iku al-ghuslu adus. Walladzi lan utawi perkara yujibuhu kang majibaken ghusl iku 5 asya'a, 5 pira-pira perkara. Rupane khurujul maniyyi, metune mani, wal jima'u lan jima', wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan nglairaken. Wa furudul ghusli lan utawi pira-pira fardune atus utawa rukune atus iku ithnani ana loro. Rupane niyatu raf'il hadatsil akbari, niat ngilangaken hadas gede. Au nahwuha utawa padane niyatu raf'il hadatsil akbar. Wa ta'mimu jami'il badani lan ngerataaken sekabehane badan. Basyaron iku rupa kulit, wa sya'ron lan rupa rambut. Wa in kasufa lan senajan kandel apa sya'ar, bil ma'i kelawan banyu. Hadirin rahimakumullah, pembahasan tentang hadas kecil dan tata cara menghilangkannya telah kita bahas. Hadas kecil itu dihilangkan dengan wudu. Nah, sekarang hadas besar itu dihilangkan dengan mandi. Nah, hadas besar itu apa saja? Dijelaskan dalam kitab ini bahwa hadas besar itu ada 5. Kalau dalam kitab yang lain seperti Matan Abi Syuja itu ditambahkan 1, yaitu mati. Nah, mati ini dianggap sebagai juga yang mewajibkan mandi. Nah, sebenarnya tidak ada khilaf, perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang dimaksud 5 dalam kitab ini adalah yang wajib bagi orang yang hidup. Kalau mati itu dia wajib dimandikan. Nah, orang lain yang memandikan. Nah, orang yang masih hidup itu yang memandikannya. Nah, sehingga mayit tidak wajib untuk mandi karena dia bukan mukallaf. Yang wajib adalah orang yang hidup untuk memandikannya. Nah, sehingga di sini tidak dicantumkan. Nah, mati itu tidak dicantumkan sebagai sesuatu yang mewajibkan mandi, karena
kalau mati itu yang wajib bukan mayitnya, tetapi orang lain wajib memandikannya. Nah, ini dalam kitab ini sehingga disebut 5. Dalam kitab yang lain disebut 6 ditambahkan 1, yaitu mati. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar mani, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi yang mengeluarkan mani itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Nah, mani dianggap telah keluar apabila bagi laki-laki itu telah terlihat pada luar kepala zakar. Jika sudah keluar dari kepala zakar, artinya tidak lagi di dalam, berarti dia sudah apa? Berarti mani telah keluar. Bagi perempuan yang masih gadis, maka mani telah keluar apabila mani itu telah sampai pada bagian luar kemaluan. Bagi perempuan yang bukan gadis, maka mani dianggap telah keluar apabila telah sampai pada bagian yang terlihat apabila dia duduk dengan jongkok, seperti ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Yang bagian, kalau sudah sampai pada bagian yang terlihat ketika dia duduk seperti itu, maka berarti air mani telah keluar. Nah, jika belum sampai pada batas-batas itu, maka berarti belum mengeluarkan mani dan belum wajib dia untuk mandi. Nah, ini batas-batas dianggap keluar itu kapan? Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian mani itu ada tanda-tandanya. Nah, ini penting untuk diketahui karena yang keluar dari kemaluan itu bukan hanya mani, tetapi ada cairan-cairan yang lain seperti misalnya air kencing. Nah, pasti semuanya sudah mengetahui itu bukan air mani, air kencing. Ada lagi yang disebut dengan madhi. Madhi itu adalah cairan yang bening yang keluar ketika seseorang itu dalam syahwat. Nah, dia syahwatnya sudah tinggi, kemudian dia mengeluarkan cairan bening yang tanpa disertai dengan tidak disertai dengan kenikmatan atau kelezatan, maka ini namanya madhi. Kemudian ada lagi yang keluar namanya wadi, yang keluarnya agak putih ke kuning-kuningan, keruh. Nah, ini biasanya keluar ketika seseorang dalam kondisi kecapean setelah mengangkat barang-barang yang berat. Nah, ini keluar, ini namanya wadi, bukan mani. Nah, maka kita perlu mengetahui tanda-tanda mani. Jika tanda-tanda salah satu dari 3 tanda ini tidak ada, berarti itu bukan mani. Hadirin rahimakumullah, tandanya adalah yang pertama, keluarnya itu dengan memancar secara kuat, sedikit demi sedikit. Jadi keluarnya itu dengan memancar, dengan kuat. Nah, memancar dengan kuat sedikit demi sedikit. Jadi bukan seperti kencing. Kalau kencing kan terus keluar. Kalau itu sedikit demi sedikit dengan secara memancar dengan kuat. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda air mani yang kedua adalah keluarnya itu dibarengi dengan kelezatan dan diikuti dengan terlepasnya syahwat. Jadi keluarnya disertai dengan kelezatan, kemudian setelah itu keluar, maka kemudian terlepaslah syahwatnya. Ini berarti yang keluar mani, bukan yang lainnya. Ini tanda yang
kedua. Tanda yang ketiga adalah ketika masih basah, maka baunya seperti bau adonan. Dan ketika sudah kering, maka bentuknya seperti putih telur. Ini tanda yang ketiga. Ini salah satu dari 3 tanda. Bukan seluruhnya itu harus ada. Karena artinya tidak harus seluruhnya itu dia menemuinya. Misalnya seseorang tidak menemui keseluruhan. Misalnya seseorang melihat tiba-tiba dia bangun tidur, kemudian dia melihat pada celananya misalnya atau pada sarungnya dia melihat air mani yang ada tanda-tandanya, seperti misalnya baunya seperti bau adonan misalnya, tapi dia nggak terasa kalau dia telah mengeluarkan air mani. Tetapi dalam kamar itu nggak ada orang lain selain dia. Kalau misalnya dia tidur bersama orang lain, ada kemungkinan itu adalah air mani orang lain. Tetapi dia tidur sendirian, pintu juga dikunci misalnya. Nah, ketika dia bangun, itu dia melihat ada air mani, karena ada tanda-tanda dari sisi baunya misalnya, ada tanda-tanda bahwa itu ada air mani. Nah, di sini kan dia tidak tahu bahwa tadi keluarnya misalnya dengan kelezatan, misalnya dia tadi keluarnya dengan memancar dengan kuat apa enggak, dia kan enggak tahu. Taunya sudah ada di sarungnya misalnya ada air mani dengan tanda-tanda yang ketiga. Maka di sini berarti dia wajib mandi, karena berarti itu adalah air mani dari dirinya, karena enggak ada orang lain yang orang lain yang ada di situ yang kemungkinan itu milik orang lain. Tidak, hanya dia yang ada di situ, berarti dia wajib untuk mandi. Hadirin kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jima' wal jima'u. Jima' atau hubungan suami istri, yaitu memasukkan hasyafah atau kepala zakar atau kadarnya bagi yang tidak punya hasyafah dalam farji meskipun pada dubur. Jadi farji itu baik kubul maupun dubur. Bagi seorang perempuan, kubul maupun dubur itu termasuk farji. Memasukkan hasyafah atau kepala zakar, hasyafah itu adalah kepala zakar, ke dalam farji baik kubul maupun dubur, maka itu disebut jima'. Itu disebut jima'. Jika tidak memiliki hasyafah, maka kadarnya, kadar dari hasyafah, dia telah memasukkannya ke dalam farji baik itu kubul maupun dubur, maka berarti dia telah melakukan jima'. Jika tidak seperti itu, misalnya hanya sekedar menempel misalnya, atau sekedar seseorang itu berada dalam dalam satu selimut misalnya, maka itu tidak disebut jima' dan tidak wajib untuk mandi. Yang wajib apabila memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam farji, meskipun itu pada dubur, itulah yang disebut dengan jima'. Ini seseorang yang melakukan itu, maka dia wajib mandi karena dia telah berhadas besar, baik keluar mani atau tidak keluar mani. Misalnya dia melakukan hubungan suami istri tidak mengeluarkan mani, tetap wajib mandi. Idza talqa khitanani al-khitanani faqad wajabal ghusl. Jika bertemu dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, dengan pengertian yang tadi sudah kita sebutkan, bukan sekedar bertemu, tetapi
dengan memasukkan hasyafah ke dalam farji, maka wajib untuk mandi. Maka dia wajib untuk mandi. Keduanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu wajib untuk mandi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yaitu haid. Nah, yang kedua pertama tadi itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi keluar mani itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jima itu juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang tiga berikutnya itu adalah kewajiban bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Nah, jadi berarti kalau mengikuti ini, perempuan lebih sering mandi daripada laki-laki. Nah, lebih sering wajib mandi daripada laki-laki. Kalau dari sisi ini yang mewajibkan mandi bagi perempuan itu berarti 5. Bagi laki-laki itu hanya 2. Karena yang 3 yang akan kita sebutkan itu tidak terjadi pada kaum laki-laki. Yaitu apa? Yang ketiga adalah haid. Ini hanya bagi perempuan, bagi laki-laki tidak. Haid itu artinya adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika dalam kondisi sehat tanpa disebabkan melahirkan. Jadi darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika dalam kondisi sehat. Karena jika dalam kondisi sakit namanya istihadah. Kalau dalam kondisi melahirkan namanya apa? Ya melahirkan dan nifas. Nanti kalau setelahnya maka namanya nifas. Nah, jadi haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, dia dalam kondisi sehat, tidak sakit, dan dia tidak melahirkan. Keluarnya tidak disebabkan melahirkan. Itulah yang disebut dengan darah haid. Nah, telah kita sebutkan sebelumnya bahwa seorang perempuan jika telah haid, maka berarti dia sudah balighah. Nah, dia dihukumi baligh. Nah, meskipun tanda baligh bagi perempuan bukan hanya haid, tidak satu-satunya haid. Kalaupun dia belum haid tetapi dia telah mengeluarkan mani, dia juga sudah baligh. Kalaupun dia misalnya belum mengeluarkan belum mengeluarkan mani dan belum haid, tetapi umurnya sudah 15 tahun Hijriyah, maka dia juga sudah baligh. Tapi mengeluarkan darah haid adalah salah satu tanda balighnya seorang perempuan. Nah, kapan seorang perempuan ini dimungkinkan untuk mengeluarkan air mani? Jawabannya adalah ketika anak perempuan itu sudah berumur 9 tahun qamariyah. Ini dimungkinkan. Kalau sebelum itu misalnya masih umur 8 tahun qamariyah atau masih berumur 7 tahun qamariyah, 7 tahun hijriyah, maka dia belum wajib, maka belum mungkin dia mengeluarkan air mani. Jika seandainya belum mungkin dia mengeluarkan darah haid, salah ucap, belum memungkinkan dia untuk mengeluarkan darah haid. Seandainya kemudian ada anak umur 8 tahun, 7 tahun ke bawah kok mengeluarkan darah dari kemaluannya, maka itu bukan darah haid, tetapi istihadah, penyakit. Karena darah haid itu keluar apabila minimal si anak itu berumur berapa? 9 tahun qamariyah atau misalnya kurang 15 hari dari 9 tahun qamariyah. Itu baru mungkin seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Nah,
sampai ke atas 9 sampai seterusnya. Nah, darah haid itu minimal disebut haid apabila telah berlalu telah keluar selama sehari semalam atau 24 jam. Sebelum mencapai batas 24 jam, maka tidak atau belum bisa disebut sebagai darah haid, baik secara terus menerus keluarnya maupun terputus-putus. Jadi misalnya jam 6 pagi dia mengeluarkan darah haid, kemudian dia keluar terus sampai jam 6 pagi besok, berarti ini sudah 24 jam. Ini baru disebut sebagai darah haid. Jika kemudian misalnya jam 6 pagi ini dia mengeluarkan darah, kemudian nanti jam 12 siang berhenti, darah haidnya berhenti, maka ini belum disebut darah haid. Dia harus istinja, bukan mandi. Ketika berhenti nanti jam 12 siang misalnya, maka dia belum wajib mandi, karena yang mewajibkan mandi itu keluarnya darah haid, sementara ini belum tercapai batas terendah untuk disebut darah haid, sehingga dia cukup untuk istinja kemudian sholat zuhur, bukan mandi. Nah, kalau mandi untuk biar dingin ya nggak masalah, tapi kalau mandi wajib itu belum. Karena apa? Karena dia belum dianggap haid. Karena haid itu jika telah mencapai batas 24 jam, atau kalau terus menerus itu 24 jam atau sehari semalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ternyata besok itu keluar lagi, besok pagi jam 6 yang sama keluar lagi sampai jam 12, berarti berapa jam? 1, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, berarti 6 jam. Besok ternyata jam 6 lagi keluar sampai jam 12 lagi, sampai jam 12 lagi, berarti sudah berapa jam? 12 jam. Ternyata berhenti lagi jam 12, maka dia mandi atau istinja? Dia istinja, kemudian dia wudhu dan sholat zuhur. Nah, karena belum disebut haid, masih 12 jam. Ternyata besok jam 6 lagi keluar lagi sampai jam 12 lagi, sama. Ini hanya untuk biar mudah menghitungnya, karena bisa bervariasi ya, bisa 5 jam, bisa 7 jam, bisa 8 jam. Nah, kemudian berarti berapa ini? 12 tambah 6, 18 jam. Belum 24 jam, berarti dia masih istinja lagi, belum wajib mandi untuk sholat lagi seperti halnya biasa. Besok ternyata keluar lagi, berarti sudah 4 hari berturut-turut, 6 jam lagi, berarti sudah genap 24 jam. Maka dia pada hari yang keempat ini dia mandi, wajib dia mandi, karena ternyata 4 hari ini dia telah haid. Bagaimana dengan sholat yang dia lakukan? Padahal telah terbukti dia telah melakukan sholat di waktu haid. Maka jawabannya dia tidak berdosa. Nah, kalau dia tahu misalnya sudah 24 jam lebih, terus dia dalam keadaan haid dia sholat, hukumnya apa? Haram, dia berdosa. Kalau seorang perempuan haid kok sholat, itu dia berdosa. Nah, di sini apa? Di sini zahirnya secara lahiriah dia belum haid karena belum mencapai 24 jam, makanya dia sholat. Ternyata setelah 4 hari terbukti dia itu haid,
Berarti sholat yang dikerjakan selama 4 hari, dia akan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Karena haidnya pas bukan waktu sholat. Maka di sini bagaimana? Nah, jawabannya dia tidak berdosa. Karena dia melakukan sesuai apa yang lahiriah. Yang tidak terlihat, dia tidak tahu. Manusia itu melakukan sesuatu sesuai yang terlihat saja, yang zahir saja. Sementara yang batin, maka itu bukan wilayah kita tidak mengetahuinya. Kita kan nggak tahu apakah nanti setelah 6 jam ini besok akan keluar lagi, dia nggak tahu. Setelah 12 jam apakah nanti akan keluar lagi besok, dia juga nggak tahu. Setelah 18 jam ini apakah nanti akan keluar lagi, dia juga nggak tahu. Jangan-jangan tidak keluar lagi. Kalau tidak keluar lagi, memang dia belum haid, dia tidak haid, dan dia memang wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati bagi kaum perempuan. Jangan kemudian begitu haid kemudian terputus-putus. Di tengah putusnya itu kemudian dia nggak sholat. Dia nggak sholat, padahal dia itu belum pasti bahwa yang keluar itu adalah darah haid. Yang berikutnya, pada umumnya haid itu adalah 6 atau 7 hari. Tadi kita katakan minimal itu sehari semalam atau 24 jam, baik secara terus-menerus maupun secara terputus-putus. Sementara umumnya itu adalah 6 hari atau 7 hari. Dengan kata lain 1 minggu. Itu umumnya perempuan. Maksimal itu 15 hari. Termasuk masa-masa bersih itu 15 hari. Misalnya ada 1 hari kok bersih, misalnya itu terhitung dari waktu 15 hari. Itu apa? Maksimal, tidak lebih dari itu. Nah, hitungan ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain nanti. Dalam mazhab Syafi'i dasarnya adalah istiqra'. Tidak ada penjelasan secara detail dalam Al-Quran maupun hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bertanya kepada kaum perempuan, melakukan penelitian. Orang per orang ditanya, kamu haidnya berapa hari? Ditanya, oh sekian. Kamu berapa hari? Sekian. Kamu berapa hari? Sekian. Sampai kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan perempuan itu haidnya lamanya 6 atau 7 hari, 1 minggu. Ada juga yang sampai 15 hari, ada juga yang cuman sehari semalam. Berarti diambil kesimpulan hukum bahwa minimal darah haid itu adalah 24 jam, sehari semalam. Umumnya 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Nah, ini cara beliau dalam menentukan hukum tentang darah haid. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keempat, tentang permasalahan haid tentu banyak sekali hukum-hukum terkait yang mesti kita pahami. Tetapi pada dasarnya tadi yang telah kita sampaikan, ada satu lagi hal yang penting, untuk juga dipahami oleh seorang perempuan. Ketika seorang perempuan itu melihat darah keluar dari farjinya, maka dia wajib meninggalkan semua yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Tidak harus menunggu 24 jam. Dikhawatirkan nanti salah paham. Tadi telah kita katakan apa? Baru disebut darah haid apabila sudah 24 jam.
Di sini perlu untuk kita ingatkan agar tidak salah paham. Ketika seorang perempuan dia melihat darah keluar, maka seketika itu dia tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang haram bagi orang yang haid, meskipun itu belum tentu haid. Bisa dipahami? Misalnya dia melihat darah haid, maka dia udah melihat darah haidnya pas waktu zuhur, maka dia jangan dia melihat darahnya waktu zuhur baru mulai keluar. Kalau baru mulai keluar kan belum tentu itu haid. Maka dia sholat zuhur apa tidak? Jawabannya tidak. Jangan dia sholat zuhur, meskipun itu belum tentu haid. Nggak usah sholat zuhur. Nanti asar masih keluar, nggak usah sholat asar. Begitu menjelang maghrib ternyata berhenti, berarti bukan disebut haid, belum disebut haid. Maka dia harus sholat maghrib. Bagaimana dengan zuhur sama asarnya? Nah, nanti dilihat apakah darah itu nanti akan keluar lagi apa enggak. Jika ternyata itu komplit 24 jam, maka berarti haid, berarti dia tidak wajib mengqadha salatnya yang tadi dia tadi dia tinggalkan. Tetapi jika ternyata setelah maghrib itu berhenti, sudah nggak keluar lagi, terbuktilah bahwa darah yang tadi keluar itu bukan darah haid, maka berarti dia wajib untuk mengqadha sholat zuhur dan asar yang dia tinggalkan, karena ternyata dia nggak haid, tapi dia sudah meninggalkan sholat. Berdosa apa tidak dia? Jawabannya tidak berdosa. Perempuan itu tidak berdosa. Karena apa? Zahirnya ketika itu dia mengeluarkan darah. Maka ketika dia kemudian tidak sholat ketika itu, maka dia tidak berdosa. Tetapi dia wajib untuk mengqadhanya, karena ternyata dia telah meninggalkan sholat padahal dia tidak sedang haid. Tapi dia tidak berdosa. Qadha tetapi dia tidak berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak persoalan-persoalan yang lain bagi kaum perempuan, hendaknya dia belajar secara khusus tentang permasalahan ini agar nanti hukum-hukum mana yang wajib, mana yang haram, mana yang wajib diqadha dari sholat yang ditinggalkan atau sholat yang yang tidak dilakukannya, maka dia harus bisa mengerti dengan belajar tentang permasalahan ahkamul haid, hukum-hukum yang terkait dengan masalah haid. Yang berikutnya adalah nifas. Ini yang keempat. Yang mewajibkan mandi adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah lahirnya seorang anak. Bukan darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, bukan. Tetapi darah yang keluar setelah lahirnya anak, sudah lahir, kemudian setelah itu disusul dengan darah. Maka darah yang keluar setelah lahirnya anak, itu yang disebut dengan nifas. Minimal ini adalah seukuran sekali ludahan. Seperti kita meludah, sekali ludah, minimal darah yang keluar itu sebanyak itu, artinya sedikit. Itu minimal. Umumnya darah nifas itu keluar selama 40 hari. Itu umumnya. Maksimalnya darah nifas itu keluar 60 hari. Lebih dari 60 hari, maka berarti bukan lagi nifas, tetapi istihadhah. Nah, umumnya berapa? 40 hari. Ini yang disebut dengan nifas.
Kemudian yang kelima adalah wiladah. Wiladah artinya melahirkan. Melahirkan. Seseorang yang melahirkan, maka dia wajib untuk mandi. Meskipun yang dilahirkan itu bukan bayi yang utuh hidup. Meskipun yang dikeluarkan itu misalnya masih berupa gumpalan darah, artinya belum menjadi manusia, bentuk manusia, belum menjadi bentuk manusia. Atau misalnya yang keluar itu masih berupa gumpalan daging, tetapi bidan yang ahli mengatakan ini adalah cikal bakal dari manusia. Maka berarti dikatakan dia telah melahirkan, wajib baginya untuk mandi, wajib baginya untuk mandi karena dia telah melahirkan. Lalu bagaimana jika seandainya setelah melahirkan itu langsung mengeluarkan darah nifas seperti yang terjadi kepada kebanyakan orang? Apakah mandinya itu 1 kali atau 2 kali? Jawabannya cukup 1 kali, yaitu setelah berhentinya darah nifas. Ini yang wajib ya. Kalau yang nggak wajib ya terserah mau mandi 5 kali, 10 kali sehari, nggak ada masalah. Ini kita berbicara mandi wajib. Nah, mandi yang wajib 1 kali. Ketika misalnya seseorang itu melahirkan, setelah melahirkan langsung nifas, mengeluarkan darah nifas, maka wajib mandinya itu adalah setelah berhentinya darah nifas. Yang setelah melahirkan tadi kalau mandi kan ya dia tetap berhadas besar karena bersambung. Hadas besarnya ada 2, yaitu melahirkan sama mengeluarkan darah haid. Tapi cukup dihilangkan dengan 1 kali mandi wajib ya, yaitu setelah berhentinya darah nifas. Nah, kalau kemudian setelah melahirkan mau mandi untuk biar sehat misalnya, ya itu tidak masalah, bukan masalah. Nah, yang apa namanya, yang wajib itu adalah ketika sudah tidak berhadas lagi, maka dia baru mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau seandainya dia setelah melahirkan itu mandi untuk menghilangkan hadas besar, ya nggak bisa, dia masih berhadas. Hadasnya apa? Hadasnya berupa nifas. Dia mengatakan saya niat menghilangkan hadas besar, sementara dia masih terus mengeluarkan darah nifas. Berarti kan bagaimana itu? Wong masih berhadas besar kok menghilangkan hadas besar? Nah, tidak bisa. Karena itu mandi wajibnya setelah berhentinya darah nifas. Kecuali apabila ada jeda. Dia melahirkan, kemudian nggak mengeluarkan darah nifas, maka dia mandi untuk melahirkan. Setelah itu beberapa jam dari melahirkan, kemudian dia mengeluarkan darah nifas. Nah ini lain lagi. Tadi dia mandi dari wiladah, melahirkan, kemudian setelah itu ternyata keluar darah nifas. Maka yang mandi yang tadi sudah sah sebagai mandi wajib, menghilangkan hadas besar berupa melahirkan. Nah jika kemudian mengeluarkan darah nifas, maka darah nifas dimandi sendiri nanti di belakang setelah berhentinya darah tersebut. Tetapi jika langsung begitu melahirkan langsung keluar darah, berarti nggak ada jeda di sini. Maka mandi wajibnya setelah selesai dari darah nifas, setelah berhenti dari darah nifas untuk mandi wajibnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sekali lagi bukan larangan untuk mandi. Nah, nanti dipahami, oh kalau gitu jangan mandi.
Nah, tidak, untuk mandi setiap hari kita juga mandi meskipun itu bukan mandi wajib. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita masuk pada tata cara mandi, tentang rukun-rukun mandi. Nah, di sini dijelaskan karena kitab ini menjelaskan ilmu fardu ain, kebanyakan ilmu fardu ain, sehingga yang disebutkan di sini adalah rukun-rukunnya. Nah, sunnah-sunnahnya mandi tidak dijelaskan dalam kitab ini. Nah, karena kalau dijelaskan maka nanti akan di sini banyak sekali sunnah-sunnah mandi. Tetapi yang kita jelaskan hari ini, yang disebutkan dalam kitab ini adalah yang pokok agar mandinya sah. Kalau untuk menambah pahala, maka dia melakukan hal-hal yang sunnah. Tetapi untuk sah, mandinya itu sah, dianggap telah hilang hadas besarnya, itu apabila memenuhi rukun mandi. Dan rukun mandi itu hanya ada dua. Nah, rukun mandi hanya ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana wudhu, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Rukun mandi yang pertama juga niat. Karena innamal a'malu bin niat, sebagian amal perbuatan baik itu baru sah apabila dilakukan dengan niat. Itu makna hadis tersebut. Nah, dalam niat ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan agar niatnya itu sah, maka harus diperhatikan. Yang pertama adalah letak niat itu di dalam hati. Sebagaimana dalam wudhu letaknya itu di dalam hati, dalam mandi letak niat juga berada di dalam hati. Tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, nawaitul ghusl akbar, misalnya nawaitu raf'al hadatsil akbar, dengan lisan saja tidak cukup, tetapi harus juga dengan hati. Jika dipadukan keduanya, lisan dan hati, maka itu lebih utama. Nah, itu yang sunnah seperti itu. Jadi hukumnya sunnah, maksudnya yang seperti itu. Lisannya mengatakan nawaitu, misalnya dia mengatakan nawaitul ghusl wajib, atau lisannya mengatakan nawaitu raf'al hadatsil akbar, saya berniat menghilangkan hadas besar, atau lisannya mengatakan begitu, hatinya juga mengatakan saya niat mandi wajib, saya niat menghilangkan hadas besar, maka itu yang utama. Tetapi jika seseorang itu niat dengan lisannya, artinya mengucapkan lafadz niat, karena niat itu dalam hati, nggak ada niat dengan lisan, nggak ada. Yang ada apa? Mengucapkan lafadz niat dengan lisannya tanpa diiringi dengan niat dalam hati, maka itu nggak sah nanti mandinya. Nah, karena yang pokok itu niat itu adalah fil qalb, di dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari anggota badan. Jadi membasuh bagian pertama dari anggota badan. Di sini tidak ada ketentuan, meskipun yang sunnah nanti apa? Dimulai dari bagian kanan, bagian yang depan, kemudian belakang, bagian yang kiri depan, bagian kiri yang belakang. Itu sunnah. Nah, tetapi yang wajib itu kan membasuh seluruh badan. Lah, membasuh seluruh badan itu terserah mau dimulai dari mana. Mau dimulai dari kiri, mau dimulai dari kanan, mulai dari kaki, atau mulai dari kepala, atau mulai dari dada, mau mulai dari punggung. Itu nggak ada kewajiban mau dimulai dari mana. Meskipun yang sunnah tadi apa? Yang lebih utama ya tadi itu, misalnya memulainya dari bagian kanan badan bagian kanan, kemudian badan bagian kiri, itu sunnah. Nah, niat itu adalah
dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari anggota badan. Mana yang pertama kamu basuh, disitulah letak niat. Jika kita memulainya dengan membasuh bagian kanan, berarti disitulah letak kita dalam hati mengatakan saya niat menghilangkan hadas besar, saya niat mandi wajib. Itu ketika apa? Membasuhkan bagian pertama dari badan. Itu. Kalau misalnya seseorang itu misalnya sudah membasuh bagian kanan, sudah dibasuh, kemudian dia belum niat, lupa dia untuk niat, baru setelah dia membasuh bagian badan yang bagian kiri, dia ingat, loh tadi belum niat. Maka apa? Yang bagian kanan harus diulang kembali, karena bagian badan yang bagian kanan itu belum disertai dengan niat. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bahwa niat itu harus dengan niat-niat yang mencukupi, niat yang dianggap sah. Bagaimana? Yang pertama, niat menghilangkan hadas besar. Saya dalam hati mengatakan saya niat menghilangkan hadas besar, atau bahasa Arabnya nawaitu raf'al hadatsil akbar. Niatnya seperti itu. Atau boleh juga dia mengatakan saya niat fardu mandi. Atau juga boleh dia mengatakan saya niat mandi wajib, nawaitul huslal wajib, saya niat mandi wajib. Atau misalnya saya niat untuk menghilangkan hadas haid atau nifas. Atau misalnya seseorang mengatakan saya niat agar diperbolehkan untuk sholat, istibah atas sholat. Ini juga mencukupi untuk untuk niat dalam mandi. Tadi yang pertama tadi apa? Niat di dalam hati. Yang kedua, niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari anggota badan. Yang ketiga, harus dengan niat-niat yang mencukupi. Nah, niat menghilangkan hadas besar, niatnya boleh seperti itu. Atau niat mandi wajib juga boleh seperti itu. Atau misalnya niat menghilangkan hadas junub, kemudian menghilangkan hadas haid misalnya. Atau seseorang niat agar diperbolehkan melakukan sholat. Nah, ini niat-niat yang mencukupi. Rukun yang pertama adalah niat. Kemudian rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan, baik itu kulit maupun rambut, baik rambut itu bagian luarnya maupun bagian dalamnya, meskipun rambutnya itu tebal. Jadi kalau mandi itu semua bagian badan yang zahir wajib terkena air, kena basuhan. Nah, meskipun rambutnya misalnya sangat tebal, meskipun jenggotnya itu sangat tebal, maka airnya harus tetap dimasukkan sampai ke kulit. Itu kalau mandi. Berbeda kemarin kalau wudhu, bagi laki-laki yang berjenggot tebal, ketika seseorang berwudhu, maka dia bisa mengusap bagian luarnya saja. Itu kalau wudhu. Tetapi kalau mandi, wa in kasufa, meskipun rambutnya itu tebal, meskipun jenggotnya tebal, meskipun jambangnya itu tebal, maka kulitnya harus terkena air, rambutnya juga harus basah, kulitnya juga harus basah terkena oleh air basuhan. Itu kalau dalam mandi. Tetapi bagian zahir, bagian zahir kemarin kita sebutkan, kalau mata tidak termasuk bola matanya, tetapi bagian luar ketika dia memejamkan mata, ini yang wajib kena air. Kalau misalnya hidung, lubang hidung yang bagian terlihat dari luar,
tidak harus sampai masuk ke dalam. Bagian mulut ya hanya ketika kita mingkem, ketika kita begini tidak membuka mulut, bagian yang merah atau hitam, bagi yang warna hitam itu apa? Itu yang terlihat saja, itu yang wajib dibasuh, terkena oleh air ketika dia mandi. Nah, harus rata. Maka di sini yang perlu diingatkan berkali-kali adalah bagi seseorang bagian-bagian yang nyelempit, itu harus diperhatikan. Apa bahasa Indonesianya itu? Bagian yang nyelempit, misalnya pusar. Pusar itu kan terkadang begini, dia ada bagian yang nyelempit, apabila dibasuh begitu saja, ada bagian yang nanti masih kering. Nah, di sini harus dipastikan dengan misalnya diratakan dengan tangan agar airnya itu masuk ke dalam ke dalam bagian yang harus dibasuh. Misalnya juga bagi laki-laki, misalnya bagian kemaluan, itu ada bagian yang di situ terkadang dia ngelempit yang dia harus dibuka agar dia kena air. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka nanti airnya akan tidak masuk. Demikian juga bagi orang-orang yang berbadan gemuk. Orang yang berbadan gemuk mandinya harus lebih berhati-hati. Kalau dia hanya sekedar menyiramkan air, maka bagian yang selempitan kulit itu air akan berjalan di atasnya, tidak akan masuk ke dalam selempitannya. Maka dia harus dipastikan itu airnya telah masuk ke dalam selempitan badannya yang gemuk itu. Pokoknya dipastikan bagian zahir dari badan itu harus seluruhnya basah oleh air, baik kulit maupun rambut seluruhnya telah basah dengan air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang diperhatikan di sini, jadi masalah mandi maupun wudhu ini harus diperhatikan betul-betul, harus dipastikan keabsahannya. Kenapa? Karena ini menentukan sholat kita. Jika mandinya nggak sah, wudhunya nggak sah, maka sholatnya otomatis nggak sah. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari iman. Karena apa? Karena dengan bersuci maka ibadah yang dia lakukan itu bisa sah, bisa dilakukan, dia bisa sholat dengan benar dan seterusnya. Nah, tanpa itu sholatnya tidak sah, sehingga dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bahkan sebagian ulama memaknai al-iman di situ dengan sholat, bahwa suci adalah bagian dari sholat, karena suci adalah syarat sah dari sholat. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.